Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Puji syukur, puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita kembali boleh berkumpul dalam renungan pagi, di mana kita bersama-sama boleh mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan kehidupan kita sekarang ini, siapa sih yang tidak mau berdamai, gitu kan? Siapa sih yang tidak ingin adanya kedamaian dalam hidup ini? Tentunya Bapak Ibu saudara dan saya pasti ingin adanya kedamaian. Nah, di pagi hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita Imamat pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, kita diajak. Tadi Bapak Ibu sudah membacanya bukan? Dimana memang di dalam Imamat ini berbicara ada aturan-aturan. Ada aturan-aturan main yang diajarkan oleh Tuhan Yesus khususnya bagi bangsa Israel, agar mereka senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah. Salah satunya kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana bangsa Israel itu harus mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga bagaimana kita harus hidup kudus dan layak di hadapan Tuhan. Mereka harus mematuhi akan apa yang sudah ada dalam aturan, tata main, tata cara yang sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Israel. Nah, ketika di dalam pembacaan kita pada saat ini kita boleh melihat bersama-sama berbicara tentang korban penebusan salah. Itu tadi seperti di awal saya katakan, siapa sih yang tidak ingin berdamai dalam kehidupan saat ini? Tentunya kita ingin sekali hidup berdamai dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Hidup damai dengan Tuhan dan sesama adalah menjadi sebuah impian di dalam kehidupan ini. Tanpa terkecuali, pasti semua orang menginginkan kedamaian. Nah, ketika di dalam kehidupan kita, mungkin kita berbuat kesalahan, mungkin kita ceroboh. Ketika kita berbuat kesalahan, maka kita sadari pun damai sejahtera itu akan hilang dengan sendirinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini kembali kita diajarkan melalui firman Tuhan. Mungkin kita sudah bersalah kepada sesama kita, kepada Tuhan, atau mungkin kepada diri sendiri yang terutama. Kita harus sadar kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mau berdamai dengan Tuhan, bagaimana kita mau berdamai dengan sesama, tetapi kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita refleksikan itu. Kalau dalam pembacaan kita pada saat ini diibaratkan seperti benda. Nah, benda ini biasanya menjadi sesuatu yang menjadi terkadang permasalahan dalam hidup kita. Materi, keuangan yang berurusan dengan duniawi lah. Terkadang itu menyebabkan atau menimbulkan permasalahan atau perpecahan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Nah, kalau di dalam pembacaan kita ini, ini ibaratnya seperti benda itu, benda itu yang menjadi pusat permasalahan. Nah, sehingga dikatakan dalam firman Tuhan apa? Harus ada dendanya kalau memang benda itu yang menjadi masalah. Kalau di era kita zaman sekarang ini, mungkin bisa saja benda itu seperti uang, harta, materi. Itu terkadang membuat kehidupan seseorang mungkin menjadi tidak tenang hidupnya, tidak ikhlas mungkin. Nah, hati-hati.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di dalam pembacaan kita ini ya, diibaratkan ya, apabila seseorang berbuat dosa ya, dia berubah setia kepada Tuhan, dia memungkiri terhadap sesamanya ya, barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, apabila ia melakukan pemerasan terhadap atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya, menambah 1/5. Ada bunganya juga Bapak Ibu. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salah. Nah, dan ia juga harus menerima konsekuensinya Bapak Ibu. Sebagai korban penebusan salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela. Ini aturan tata cara. Domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Dan imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Bapak Ibu, kalau zaman dulu ya memang ini tradisi ya. Mereka harus mempersembahkan korban sebagai korban penebusan salah. Namun pada saat ini Bapak Ibu, kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Ingat Bapak Ibu, Yesus sudah bangkit. Sekarang kalau mungkin kita merasa bersalah dengan orang lain, mungkin kita punya dosa, marilah Bapak Ibu, sebelum kita memulai akan hari yang indah ini ya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita, pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Apabila kita sudah menyakiti hati orang lain ya, minta ampun dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun pasti akan mengampuni kita. Hiduplah berdamai dengan sesama kita, hiduplah berdamai dengan Tuhan, hiduplah berdamai dengan alam sekitar kita juga ya, itu juga sangat penting. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda negeri kita, tentunya Bapak Ibu, pertobatan sangat penting. Berserah diri kepada Tuhan sangat penting. Sehingga dengan cara itulah kita melakukan pendamaian. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kita. Bapak Ibu, selama kita menjalani kehidupan, kita harus semangat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Kita semua mempunyai pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mempunyai pergumulan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita sekarang ini, kita belajar. Kita mau hidup berdamai dengan siapapun. Kita mau hidup berdamai dengan siapa saja. Ingat kasih. Damai itu adalah salah satu kasih kembali yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, khususnya anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya GPB Jemaat Efata Batu Kajang, selamat memulai aktivitas kita di hari ini. Salam sehat dan sukacita, salam semangat. Suatu saat jikalau Tuhan izinkan, kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama-sama bersua kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita di sepanjang hari yang berjalan ini. Dan selamat hidup berdamai dan berbagi kasih dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menguatkan kita, serta memberkati firman-Nya di antara kita semua. Shalom, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amin.